Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam toleransi, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, selamat malam, bosku. Nah, di sini saya akan merilis versi 17 Pro ya. Paling enggak minggu depan atau awal minggu depan ini sudah terrilis, bos ya. Nah, sebelum rilis wajib harus menjelaskan cara penggunaan. Ya, di sini sudah diberitahukan bahwa tutor penggunaan boot rubber ya, hanya mengandalkan boot rubber tanpa berpikir panjang lebar ya. Teman-teman banyak yang tidak mau berpikir ilmu teknikal dan sebagainya, bla 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 bos ya. Nah, di sini saya bela-belain kunjungan ke tempat orang ya, pinjam akunnya dia bos ya, karena di web trading ini sangat ketat sekali untuk menggunakan beberapa akun ya, takutnya nanti di-ban atau diblokir ya. Ini saya bela-belain pinjam akun orang di tempat orang sambil menjelaskan tutor hanya mengandalkan boot rubber saja bos. Oke, saya jelaskan dulu sedikit mengenai boot rubber ya. Boot rubber pada versi bentar ya. Oke, boot rubber pada versi 17 Pro ya, dia membaca sebuah koreksi ya. Ingatkan dulu, saya ketik di sini. Nanti saya langsung trading ya. Nah, boot rubber pada versi 17 Pro ya, ingat ya, boot rubber supaya kalian anti lost doll yang menggunakan boot rubbernya ya. Boot rubber pada besar aja ya, saya ketik di sini ya, biar pelan-pelan aja ya bos ya, biar semua meresap ya. Boot rubber versi 17 Pro ini membaca koreksi ya, ketika ada koreksi ya, misalkan koreksi doji sell maupun doji buy ya, maka dia akan membentuk sebuah penerusan ya, pada koreksi doji ya, doji atau penerusan sell maupun buy, maka candle akan diteruskan, bootnya akan berbunyi, candle akan diteruskan ya, naik atau turun ya. Itu yang pertama bos ya. Nah, terus dia juga bisa membaca penutupan candle ya, Nah, ketika dia ke arah penutupan candle, maka bootnya akan berbunyi kembalikan dia. Misalkan candle sebelumnya buy, maka berikutnya pasti sell ya, karena dia sudah menutup candle bos ya. Nah, ini bisa berfungsi ke arah trend dan bisa berfungsi di arah sideways ya. Pengecualiannya ya begini bos ya. Nah, pengecualian penggunaan boot rubber biar teman-teman tidak tershading. Misalkan pengecualian boot rubber ya, Nah, pengecualian boot rubber ketika ada aba-aba misalkan sell gitu misalkan ya, misalkan pada saat momen koreksi, nah, tiba-tiba atau momen sideways tiba-tiba dia berkata sell ketika ada koreksi, karena market agresif ya, pengecualian boot rubber ya, kita koreksi, nah bootnya kan bilang sell misalkan ya, ternyata candlenya sudah duluan naik ya, tunggu pucuk aja bos ya, baru open sell ya, karena dia di batas koreksi, di sana pasti ada koreksinya, karena candle sebelumnya misalkan doji banyak doji kan. Nah, pada saat kita open posisi sell, ternyata candle sudah naik ya, nah kita open posisi di pucuk ya, itu pasti di batas koreksi SNR ya, itu area SNR ya, tengah maupun atas bawah ya, atau di bagian support resistance indikatornya bos ya. Nah, misalkan sell ya, nah kayak gini bos, ini bos. Nah, ini kan candlenya tinggi bos. Tadi kan sell bilang bos. Lihat mus saya bos ya. Ini kan sell. Nah, ternyata ini kan doji. Biar naik dulu tinggi bos. Ambil pucuk aja bos ya.
Karena pada saat perpindahan candle tiba-tiba dia sudah cepetan candlenya ya, dalam artian dia koreksi ya, naik dulu gitu, baru turun lagi gitu dia bos ya. Itu caranya bos. Nah pada saat dia posisi koreksi tunggu, misalkan saya ketik sini ya, misalkan candle, misalkan open buy dulu ya, open sell ya, misalkan OP sell. Nah tiba-tiba candle naik dulu dia bos, naik dulu. Karena pada saat momen-momen seperti ini terkadang pada saat perpindahan candle tuh dia naik dulu bos. Kita open sell ya, tunggu pucuk open sell ya, maka kita kan profit di doji bos ya. Itu maksud saya bos ya. Begitupun sebaliknya ya, bos ya. Ya kalau hanya mengandalkan ini ya, nah itu aja sih bos ya kelemahannya bos ya. Ketika dia perpindahan candle jangan langsung buy karena dia sudah loncat duluan naik bos ya. Kita mukul sell, nanti takutnya kalian tershading ya, sekian detik itu tes gitu kan tershading bos ya. Kita tunggu naik open sell ya bos ya. Nah momen paling enak menggunakan Butterbar ini ketika indikator info ya, momen enak ya, momen Butterbar ya. Bentar ya. Nah ketika bot bilang sell, indikator info sama dengan indikator info ya harus tandanya arah turun ya, panah turun ya, kuat ya, tanpa berubah ya. Ini maksudnya bos ya, ketika dia sell dan indikator info ini kuat sekali sellnya ya, dan pergerakan rata-rata dari bar ini ya kuat ke arah turun ya, maka di sana golden moment dari Butterbarnya ya. Ini ya bos ya, itu agak sedikit lama menunggu ya. Kalau kita kombinasikan ini dan ini ya, nah kalau kita kombinasikan ini dan ini bos ya, oke. Begitupun sebaliknya bos ya, ketika bot bilang buy sama dengan info panah naik kuat ya. Nah, di sana juga momennya ya bos ya, momen terenaknya bos ya. Oke, jadi begitu. Nah, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman mengerti ya. Paham dulu bos ya, paham sampai di sini dulu bos ya. Nah, saya jelaskan juga penambahannya. Kemarin juga saya sempat jelaskan ya masalah penambahannya ya. Penambahan versi 17 Pro ya. Coba saya cek ya saya cari webnya dulu ya, biar nggak terus bootnya ya. Sabar bos ya. Bentar ya, saya cari penambahannya ya sebelum saya mulai melakukan trading bos ya. Sabar ya, sambil santai bos ya. Ini mumpung ada yang memberikan akun, tadinya saya kan bisa membuat konten ya. Kan dari kemarin saya bermasalah pada gini aja bos, karena tidak boleh memiliki banyak akun ya bos ya. Nanti takutnya di-ban, diblokir, karena saya sudah pengalaman terlalu banyak ya. Oke, kita ke dashboard info versi 11 ya. Sementara penambahannya saya akan kasih tahu penambahannya ya. Kemarin juga saya sempat jelaskan ya. Karena sebelum launching saya harus jelaskan dulu bos. Kalau di launchingkan bos, nanti teman-teman bingung ya cara penggunaannya bagaimana. Nah, ini penambahannya ada pada Dinvest Foodbis ya.
ya. Invest di sini kan bootnya sorry, bootnya base-nya ada dasar semua dari segala boot ini ya. Ini ya, itu ya boot rubber, ini dan lain sebagainya. Ini ya, ini Bos ya. Ini ya penambahan. Ini aja penambahannya Bos ya. Ini dimaksud dengan di invest base-nya. Sama ini Bos, invest dan sinyal ya. Nah, nanti fungsi dan penggunaannya semua akan saya cantumkan di dashboard info ya. Terus yang kedua di bagian indikator info ya. Indikator info sebelah ini Bos ya. Ini Bos. Ini menyangkut semua perjalanan pergerakan semua candle ada di sini Bos ya. Tapi algoritma sudah saya ubah di sini supaya bisa kombinasi dengan put trabarnya ya. Oke. Terus yang bagian sinyal start ya, close entry ya. Ini Bos ya. Sinyal start close entry ini enak digunakan Bos ya. Ya Bos ya. Ini ya, ketika dia di angka sekian akan penutupan, ketika di angka ini akan penerusan Bos ya. Itu aja sih Bos ya. Tidak ada yang lainnya Bos ya. Saya jelaskan di bagian dashboard info ya semuanya Bos. Nah, trend color indikator ya. Wah, semakin kuat warna, semakin kuat ke arah trend ya. Terus algomet currency ya. Mata uang di sini ada Bos ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 mata uang ya. Ya, ketika dia merah teman-teman bisa open posisi turun, ketika dia hijau teman-teman bisa open posisi naik ya. Ada Euro USD, ada GBP USD, semua mata uang currency, dan ini sifatnya global, bisa digunakan di semua situs platform trading ya, legal maupun non legal, resmi maupun non resmi, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Oke, nah itu dulu untuk penjelasan mengenai penambahan dashboard versi 17 ya. Kita akan seperti ini, terus saya akan ke, semoga teman-teman paham dulu ya Bos ya. Nah, di sini ketika teman-teman melakukan di boot trabar, nah, wajib cut loss di K1 Bos ya. Kalau memang besar modalnya bisa K2 kalau ingin asal menggunakannya. Kan tetapi kalau ingin WR-nya betul-betul tinggi dan OP-nya selalu masuk menggunakan boot trabar tanpa berpikir, ingat selalu combo dengan ini Bos ya. Ini Bos ya, harus combo dengan ini ya. Ingat Bos ya, harus combo dengan ini. Yang muncul combo dengan ini ya. Oke. Dan satu hal lagi, jangan pernah melawan arah tren ya. Di sini saya akan melakukan posisi sebanyak 3 kali aja Bos ya. Mumpung saya bela-belain ke tempat temennya Bos ya. Oke, saya lanjut ke arah trading ya Bos ya. Cuma mencontohkan aja Bos ya. Saya tes sekali atau 2 kali berposisi aja menggunakan bertrabar ya. Saya tunggu dulu Bos ya. Ataupun posisi Bos ya. Trabar ini dia selalu membaca sebuah koreksi ya. Ketika koreksi, nah akan melanjutkan ke arah tren, maka candle berikutnya akan penerusan ya Bos. Ketika dia penutupan, maka candle berikutnya akan kembalikan. Nah, cuma kalau kita combo dengan ini lebih mentul ya, atau kombinasi dengan ini ya. Ini juga ada pemberitahuan persilangan MACD langsung bersilang ya Bos ya. Langsung bersilang ya, persilangan ini tadi Bos ya, untuk double M ya Bos ya, stop M ya. Kita tunggu aba-abanya Bos ya. Saya akan melakukan posisi ya.
wajib tak loss di K1 ya. Ketika loss K1 nya harus cut ya bos ya, boleh enggak ya. K1 bisa di perpindahan candle atau K1 tunggu berikutnya bos ya. Kalau modal minim jangan jaga K1 bos ya. Profit nominal aja, jangan menggunakan kompensasi juga bisa bos ya. Saya kasih peraturan sebentar ya kompensasinya ya. Kompensasinya ya bentar ya. Sel heading dulu bentar ya. Jadi baru menjelaskan kompensasi ya. Ini market kuat sekali bullish bos ya, bullish ya. Di sini juga ada pemberitahuan arah tren ya. Ini juga ada moving average ya, moving average ya. Pergerakan rata-rata ya. Ini bos ya. Sudah kelihatan indikatornya jelas sekali bos ya. Hijau-hijau, merah-merah ya. M1 nya hijau ke arah level ya. Ini kelihatan sekali M1 nya hijau bos ya. Kekuatan ya naik bos ya. Belum berpindah SNR nya bos ya. Nanti semua saya akan jelaskan di bagian info ya, cara menggunakan penutupan candle ya. Ini cuma karena saya paham dengan teman-teman malas untuk belajar dan memahami, hanya sekedar OP aja mengandalkan bot ya. Ketika di momen koreksi perkiraan candle dia agresif, misalkan sell botnya bilang, tapi dia naik ya, biarin, jangan OP dulu sell bos ya, tunggu dulu dia naik sekali ya. Kalau memang telat OP-nya jangan OP bos ya, itu aja bos ya. Ingatkan saya lagi sekali ya, kalau memang telat jangan OP bos ya. Misalkan dia oversell, contohnya juga sudah naik duluan tinggi sekali, jangan buru-buru open posisi bos. Jadi aja dia naik bos baru oversell ya, kita kan profit di doji bos ya, kita pun buy ya. Oh turun dulu dia, kita hantam buy ya. Kalau kita kasih, nah inilah modelnya bos ya, gini modelnya bos ya. Dia kan membentuk koreksi sell di sini ya, dia muncul buy di sini ya, karena berada di garis SNR tengah ya. Kalau kita tunggu dulu dia turun sekali ya, baru kita open buy ya, kita kan profit ya, aman kita profitnya bos ya. Nah ini kan ada doji buy bos ya. Nah ketika dia turun dulu terlalu panjang ya, biarin dulu dia turun bos. Kalau memang mau bentuk candle turun dia bos ya, ini bilang buy ya, kita kan profit di doji bos ya. Nah, kalau kita misalkan posisi di bawah ini ya, kita akan aman sekali bos ya. Ya. 3, 2, 1, profit ya. Ini sekedar menjelaskan bos ya. Oke, masuk bos ya. Kita akan kembali cara kompensasi ya. Saya akan menjelaskan masalah kompensasi ya. Tunggu dulu bos ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi dulu bos ya. Saya jelaskan ulang lagi bos ya, masalah di bagian koreksi ya. Nah, ini bos ya, di bagian koreksi ya, di ini ya. Tadi kan misalkan open sell, tadi kan open buy ya, saya tulis di juga ya. Nah, koreksi sebelumnya yang tadi nih bos ya. Nah, kan membentuk dia sell ya, koreksinya tadi ya. Bentuk dia sell koreksinya tadi bos ya. Terus tiba-tiba candle sudah turun duluan bos ya. Tadi kan bos lihat ya, candle sudah turun dulu bos ya, jeda gitu bos ya. Nah, kita tunggu nah ini ya, oke. Saya tulis ini ya, biar ingat ya, tiba-tiba candle perpindahan candle ya tadi ya bos ya. Dan candle tiba-tiba ke arah
ke arah turun dulu ya, langsung turun ya bos dari perpindahan kendali tadi. Saya nggak berbohong ya, bos kan juga lihat di video ya, di layar tadi bos ya. Tiba-tiba dia karena turun, jangan bos open posisi tiba-tiba langsung buy. Kalau dia memang turun, tunggu aja dulu turun dia bos, baru open buy bos ya. Kecuali dia pas pimpinan candle itu tidak ada tradingan bos ya. Terkadang pada saat kita open posisi dia turun jeda gitu, kan tidak ada tradingan biasanya bos. Stabil, marketnya stabil, enak bos ya, langsung bisa OP di sana. Tapi pada saat di detik-detik, pada saat perpindahan candle, terkadang dia turun dulu. Nah, biarkan dia turun bos, baru kita open buy. Kita kan aman di posisi doji profit bos ya. Ya, lebih baik ya tadi ya, profit ya. Oke, sudah ya. Sekarang saya jelaskan masalah kompensasi ya. Nah, kompensasi buat terabar ya. Kompensasi buat terabar ya, saya jelaskan di sini. Nah, ketika modalnya sangat minim ya, alias receh, misalkan 140k atau 200k ya, OP-nya menyalahi aturan ya, OP-nya menyalahi aturan dan OP-nya hanya ingin mencari profit sekedar uang rokok ya, uang rokok maupun uang dapur ya, misalkan ya, kan cari uang dapur misalkan ya. Teman-teman tuh harus wajib open posisi kan 14k ya, itu sudah menyalahi aturan bos ya, 14k ya, memang 14k ya. Kita open posisi 14k loss ya. Teman-teman kalau memang merasa modalnya sangat minim atau masih deg-degan atau was-was, lebih baik K1-nya di nominal yang sama ya. Nah, K1 kali 2 bisa, atau jangan kali 2 ya, jangan kali 2 bos ya, di candle berikutnya. Atau ya, kalau memang merasa tidak nyaman, jangan K ya, jangan kompen. Nah, OP seperti biasa di boot berikutnya. Nah, oke. Terus yang kedua, nah, ketika aman ya, misalkan dia punya 1 juta ya, atau 1,4 juta ya, ini mencari uang rokok ya, uang rokok, uang dapur ya. Misalkan cari uang rokok, uang dapur ya. Nah, saya tulis di sini ya, profit uang rokok ya, dapur ya. Oke. Nah, jika aman 1 juta ya, jika aman 1 juta ya, wajib cut loss di K1 ya. Oke. Nah, bisa dikali 2 atau 2,5% dari 2,5 kali dari OP pertama ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus jangan coba-coba melakukan K2 dan seterusnya. Oke, jangan coba melakukan K2 dan seterusnya. Saya ingatkan lagi ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan kembali ke OP di ini cara aman untuk open posisi ya, untuk menjaga uang teman-teman ya, agar tetap istilahnya aman ya, di posisi aman ya, tidak depo dan tidak loss bos ya. Oke, nanti saya akan melakukan trading fokus untuk menggunakan terabar ya, sejam ya, kita gunakan supaya ada lossnya, supaya ada kompensasinya nanti bos ya. Jangan melakukan seterusnya bos ya. Oke, saya ingatkan lagi ya. Nah, dan kembali ke nominal awal. OP di boot berikutnya.
Ini sangat aman sekali karena dia membaca koreksi bos ya. Oke, nah ruang rokok atau dapur. Sekarang cari profit. Nah, profit melebihi target NM ya, atau lebih dari 5 atau 10%, bahkan 20% ya. Wajib menggunakan momen ya, bersabar ya. Momennya itu kalian harus kombinasi dengan indikator info ya. Ini momennya bos ya. Ini bos ya. Nah, kopi di sini saya taruh di bawah ya. Oke. Kompensasinya juga gunakan cara ini bos ya. Itu aja sih bos ya. Semoga teman-teman paham, semoga teman-teman mengerti bos ya. Ini karena saya juga nggak enak diam di rumah orang ya, karena bukan menggunakan akun saya ya, ini menggunakan akun orang lain. Maka dari itu saya akhiri videonya. Ini sudah setengah 1 kita ya bos ya, malam ya. Kenapa saya harus buru-buru untuk launchingkan versi 17? Karena ini sangat baik sekali dan bagus sekali digunakan buat teman-teman pemula ya, atau yang masih banyak lost goal ya. Cukup jelas ya masalah pemahaman ini bos ya. Kalau begitu saya undur diri karena ini sudah malam, saya nggak enak. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Saya tetap memberikan doa terbaik buat kalian semua agar segala sesuatunya dipermudah, segala halnya dilancarkan bos ya. Tidak ada hambatan dan halangan. Berkah buat kalian semua. Jadi invest, salam profit.